Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah streaming. Biarlah melalui pagi hari ini kita tetap bersuka cita, saudara kasih dalam Tuhan. Meskipun ada virus corona yang sedang melanda negeri kita, namun kita tetap bersuka cita dan kita terus berharap kepada perlindungan Tuhan. Mari saya mengajak saudara yang ada di rumah, kita untuk beribadah, kita untuk menyembah Dia. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita minta perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menjadi sandaran dalam hidup kita. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita datang dengan ucapan syukur, saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mengasihi setiap kami. Pagi, siang, sore dan malam, kami tetap berada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Saat ini, Tuhan, negeri kami sedang dilanda wabah. Namun, Tuhan, Engkau terus tetapkan hati kami untuk kami tetap beribadah kepadamu, untuk kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengawali ibadah pagi hari ini di dalam nama-Mu Tuhan. Kami satukan setiap doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari datang ke hadirat Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi bersama-sama katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari bersama-sama katakan dan angkat hati. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak henti-hentinya kasih-Mu Tuhan, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Mari kita datang lebih lagi, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, panggil Dia. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Amin, haleluya. Yang indah setiap hari. Mari kita bersyukur, saudara kasih dalam Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak henti-hentinya kami bersyukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi, siang, sore, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan.
Lebih lagi katakan, pagi hari tak henti-hentinya kasih-Mu Tuhan melingkupi setiap kami Tuhan. Haleluya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak henti-hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak berhenti kebaikan-Mu Tuhan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita menyembah di hadirat Tuhan. Haleluya, kita satukan di dalam hadirat Tuhan. Oh, terima kasih. Tak henti-hentinya kasih-Mu mengalir di sepanjang hidupku. Oh, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kebaikan-Mu tidak pernah habis di dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Oh, bersyukur. Terima kasih. Mari terus tetap dalam hadirat Tuhan. Terus saudara kasih dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan, melalui ujian yang Tuhan berikan atas setiap kita, biarlah iman kita terus tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku muliakan. Amin, haleluya. Menikmati kehadiran-Mu. Mari kita naikkan puji Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana. Hosana, oh, bagi Engkau Rajaku
yang duduk di atas tahta yang mulia. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, oh bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari jemaat Tuhan, dalam hadirat Tuhan, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Oh, hosana, oh sana yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi dengan imanmu katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Hanya Kau yang layak, Kaulah yang disembah. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Oh, sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersuka cita karena Tuhan baik dan mengasihi setiap kita. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Biarlah gunung-gunung bergejolak dan bumi bergoncang, namun iman kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Oh, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus yang penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus yang penebus. Bersama-sama, yeay. Tentu bersuka cita, haleluya.
Sekali lagi datang kepada Tuhan, lakukan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah Dia, sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus dan penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Ragaku. Bersama-sama katakan haleluya, haleluya, amin, yeah, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi dia cuma Tuhan, haleluya, amin, haleluya, amin, oh, haleluya, amin, haleluya, amin. Serindu cuma Tuhan, katakan haleluya. Semuanya bertepuk tangan, amin, haleluya, amin, yeah, haleluya, amin, haleluya, amin, yeah, haleluya, amin, yeah, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. Ada sukacita yang besar melawat setiap kita. Haleluya. Sekali kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Tuhan mengasihi kita, saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita, haleluya, untuk kita terus terpaut di dalam Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Di altar-Mu kami buka hati kami lebih lagi untuk menerima kebenaran firman-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati
jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Jemaat Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan di altarmu Tuhan, di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Kepada hamba-Nya kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa dimanapun berada. Pada saat kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pandangan iman membuat orang mampu mengatasi tantangan. Kalau kita melihat dalam Bilangan pasal 14, di sana Musa mengirim 12 pengintai. Dan hasil dari pengintaian itu, yang 10 menginformasikan fakta di lapangan memang kondisi yang bagus, dalam artian tanah yang dijanjikan Tuhan itu memang luar biasa. Hanya ada informasi yang membuat orang-orang pada waktu itu mengalami ketakutan. Tetapi 2 pengintai di dalam ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan demikian. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya saja janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi persoalan tidak cukup hanya positive thinking, tetapi harus didasarkan pada iman kepada Tuhan. Positive thinking mempengaruhi psikologis kita, sedangkan iman mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, 2 pengintai menjadikan pengalaman pemeliharaan Tuhan di masa lalu untuk melihat peristiwa yang akan dihadapi. Sementara 10 pengintai yang lain melihat permasalahan tanpa meyakini bahwa Tuhan masih bisa membuat mujizat. Nah sekarang, seperti apa hidup dengan memiliki pandangan iman? Yang pertama, hidup berpusat kepada Allah. Pemirsa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia memiliki kecenderungan untuk menuhankan dirinya sendiri dan mengingkari eksistensi Allah yang pencipta. Sehingga perlu ada perintah dalam ayat yang ke-9, jangan memberontak kepada Tuhan. Nah, istilah memberontak di sini artinya tidak berpusat kepada Tuhan sehingga hidup menyimpang dari kehendaknya. Makanya kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 5, pada saat Hawa berhadapan dengan ular itu berkata bahwa kamu tidak akan mati makan buah itu. Tapi kamu
akan menjadi seperti Allah. Dan keinginan menjadi seperti Allah dalam arti dia tidak berpusat kepada Allah. Dia berpusat kepada dirinya sendiri. Dan itu adalah kesalahan pertama manusia. Sehingga tidak aneh kalau sepanjang zaman ada banyak tokoh yang berusaha melepaskan hidupnya dari Allah Sang Pencipta. Ada seorang tokoh yang bernama Friedrich Wilhelm Nietzsche dengan konsep God is dead. Bahwa Allah itu sudah mati. Gagasan ini muncul dari seorang filosof. Bahwa kalau Allah itu sudah mati, manusia mampu mengeksplorasi dirinya, kemampuannya. Tapi fakta membuktikan, ternyata tanpa Allah, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat manusia berpisah dari Allah dan berpusat pada diri sendiri, maka dia akan mengilahkan yang lain. Apakah itu bentuk hobi atau pekerjaan dan yang lain. Dan tidak sedikit kita melihat bagaimana orang minded terhadap pekerjaannya. Dia berpikir dengan pekerjaannya dia bisa hidup senang, hidup bahagia, hidup selamat tanpa membutuhkan Tuhan. Tetapi fakta membuktikan bahwa begitu ada wabah yang menakutkan, wabah yang membawa korban, dia mengalami stres. Sebab apa? Harta kekayaan yang dimilikinya tidak mampu menolong dia. Nah pemirsa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu berapa kali memimpin upacara penguburan. Yang pasti setiap kali memimpin upacara penguburan, orang kaya sekalipun, kekayaannya dia tidak bawa mati. Tapi malah ada kasus di mana kekayaan yang ditinggalkan membuat persoalan perpecahan dalam keluarga. Nah pemirsa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu dalam bagian ini pentingnya kita hidup berpusat kepada Tuhan. Sehingga manakala sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita tidak mengalami goncangan-goncangan yang berlebihan. Karena apa? Kita mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyertai, yang memimpin kita. Nah pemirsa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini penyertaan Allah. Dalam ayat 9 tadi juga dikatakan Tuhan menyertai kita. Nah kata menyertai ini berasal dari gagasan seorang pembajak yang sementara membajak tanah, dan ini harus mengikuti tanda supaya alur pekerjaan dalam membajak ini bisa lurus, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan karena itu kalau kita melihat dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15, Musa berkata begini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat. Nah kita semua banyak yang tahu bagaimana umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan dan tanpa peta, tanpa kompas. Nah mereka bisa berjalan sampai kepada tujuan karena ada tiang awan, tiang api yang memimpin mereka. Siang hari ada tiang awan, tidak saja menutup matahari supaya mereka tidak kepanasan, tapi tiang awan ini terus bergerak akan memimpin mereka. Dan malam hari muncul tiang api, tidak saja menerangi dan menghangatkan mereka, tapi tiang api juga bergerak memimpin mereka. Dan ini tanda yang terus mengarahkan mereka sehingga tujuan mereka menjadi jelas. Nah penyertaan Tuhan adalah tanda bagi kita yang kita butuhkan. Ada lagu Pantekosta lama, ya, cukup pendek, melodinya sederhana, yang mengatakan, marilah Tuhan pimpin saya, ku tidak berani jalan sendiri. Kalau orang Kristen lama tentu tahu lagu ini. Dan itu diungkapkan pada saat seseorang mengalami situasi-situasi yang sulit. Hanya saja tidak sedikit orang
begitu dia merasa berhasil, ya, dengan kemampuan, kekuatannya, semua serba baik, ya, mencoba untuk memimpin Tuhan, bukan Tuhan yang memimpin dirinya. Saya akan memberikan sebuah contoh tokoh bernama Howard Robert Bush. Ini adalah seorang tokoh dari Amerika, seorang pembisnis paling sukses pada zamannya, yang beliau meninggal pada 5 April tahun 1976. Howard Bush adalah tokoh dalam bidang perfilman, perakit pesawat terbang, dan bidang usaha-usaha yang lain. Nah, yang menarik adalah tokoh ini meninggal dalam sangat mengenaskan. Dia ada kekurangan gizi dan juga ada persoalan ginjal. Tapi ada catatan yang menarik adalah di mana Howard Bush ini dia sulit untuk menyentuh benda-benda tanpa menggunakan tisu. Dia takut terhadap apa yang namanya virus atau kuman. Ya mungkin seperti keadaan yang sekarang ini, orang kemana saja dengan membawa tisu, ya, takut dengan kuman. Dan saya kira itu hal yang wajar kalau harus mempersiapkan segala sesuatunya supaya tidak berakibat yang buruk. Tetapi kalau itu sudah mencengkeram ketakutan, mengalami kekhawatiran, seolah-olah kemanapun dia bergerak, terancam dengan kematian sehingga produktivitas hidupnya tidak sampai kepada tujuan yang diinginkan. Saya kira itu tragis. Itu tragis. Maka di sini sebagai orang percaya, kita harus meyakini penyertaan Tuhan dalam situasi seperti apapun. Penyertaan Tuhan sebenarnya cukup menjadi jaminan hidup kita. Apapun situasi yang kita hadapi. Hanya saja Tuhan menyertai orang yang mengikuti kehendak. Makanya kalau kita melihat dalam Alkitab, dalam Matius 28, ayat 19 sampai 21, di sana Tuhan menyatakan, aku menyertai sampai kesudahan alam. Nah, penyertaan Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang yang melaksanakan misi Allah. Nah, pemirsa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memang harus bekerja dalam profesi apapun. Dan itu memang perintah Alkitab. Bekerja itu wajib hukumnya. Karena ditandaskan yang tidak bekerja jangan makan. Tapi orientasi hidup kita bukan hanya sekedar bekerja. Ada misi Tuhan yang ditaruh di atas pundak kita. Mentalitas kita adalah di mana kita melaksanakan misi Tuhan, melayani Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, maka tidak perlu takut dengan apapun, karena penyertaan Tuhan itu cukup menjadi jaminan untuk kita. Ingat, penyertaan Tuhan membuat sarang laba-laba menjadi benteng yang kuat. Tetapi sebaliknya, tanpa penyertaan Tuhan, maka benteng yang kuat akan rapuh seperti sarang laba-laba. Sekarang fokusnya bukan lagi terhadap virus yang hari-hari ini begitu mencengkeram banyak orang. Atau persoalan-persoalan yang lain. Apakah itu persoalan keluarga, ekonomi, persoalan anak, dan berbagai macam persoalan dalam seluruh aspek hidup kita. Melainkan adalah apakah kita hidup dalam kehendak dan dalam melayani Tuhan. Kalau kita hidup dalam kehendak dan melayani Tuhan, situasi serumit apapun, menakutkan seperti apapun, yakinlah penyertaan Tuhan itu jaminan buat kita. Segala sesuatu tidak akan mencelakai kita. Karena Tuhan menjamin hidup kita bahwa rambut di kepala kita gugur tanpa seizin Tuhan tidak mungkin terjadi. Pemirsa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap semangat, jangan takut atau khawatir, dan
terus produktif. Tuhan memberkati kamu sekali. Mari kita berdoa. Allah yang maha besar di dalam surga, yang telah datang ke dalam dunia melalui firman-Nya menjadi manusia Yesus Kristus, dalam rangka menyelamatkan setiap kami. Karena manusia menyadari tidak dapat menyelamatkan dirinya dengan segala bentuk amal salehnya. Karena amal saleh yang keluar dari diri manusia adalah amal saleh yang terkontaminasi oleh dosa manusianya itu sendiri. Karena itu Engkau datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kami. Sehingga segala bentuk amal saleh yang keluar dari hidup kami adalah amal saleh yang telah dikuduskan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu. Terima kasih Tuhan buat hidup yang Engkau berikan kepada kami. Kami diberi kesempatan untuk hidup berpusat kepada Tuhan. Dan kami juga diberikan kesempatan untuk meyakini penyertaan Tuhan cukup bagi kami. Dan kalau kami memiliki prinsip yang demikian, maka kami akan mampu mengatasi setiap tantangan yang kami hadapi. Kami berdoa buat pemerintah bangsa Indonesia ini. Engkau mengasihi bangsa yang besar ini Tuhan. Karena itu ampuni bangsa ini. Kami percaya pengampunan-Mu akan mendatangkan rahmat bagi bangsa ini. Tuhan akan menolong sehingga situasi yang sulit, yang karena perkembangan virus yang terjadi hari-hari ini, itu tidak akan semakin meluas, tapi oleh pertolongan Tuhan akan secepatnya dapat diatasi oleh bangsa Indonesia ini. Memberkati Bapak Presiden dengan seluruh jajaran menteri, bahkan pemerintah sampai daerah, hikmat-Mu menyertai, sehingga dapat mengatasi persoalan-persoalan bangsa ini. Terpujilah nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, mari dimanapun Anda berada, terimalah dengan iman. Dan dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, damai sejahtera, berkat-berkat dari Allah Roh Kudus, turun atas engkau mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Haleluya.